Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan bidang kesehatan dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bidang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu perencanaan fasilitas dan personil kesehatan dan analisis manfaat dan efektivitas biaya program kesehatan. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan tahapan yang diperlukan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Tujuan perencanaan untuk menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan. Perencanaan fasilitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat mengkoordinasi berbagai alat produksinya agar mampu memberikan efisiensi. Hal yang tak kalah sangat penting dalam suatu usaha perencanaan adalah penyediaan sumber daya manusia atau personil dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sementara pembiayaan pun juga sangat memerlukan sekitar 70% untuk kegiatan atau kebutuhan personil. Dalam tahapan perencanaan ada langkah-langkah, yaitu diantaranya identifikasi kebutuhan, analisis biaya dan akuntansi, serta pelaksanaan. Untuk identifikasi kebutuhan, adapun jenis-jenis fasilitas itu berdasarkan proyeksi yang pertama, yang kedua berdasarkan permintaan. Terus ada survei fasilitas. Jenis-jenis fasilitas kesehatan yang kita ketahui itu ada dua. Yang pertama itu milik pemerintah, yang kedua milik non pemerintah. Milik pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit umum daerah dan lain-lain. Sedangkan milik non pemerintah itu ada klinik dan praktek dokter. Terus untuk perencanaan personil kesehatan yang saya ketahui itu mengacu ke dalam analisis jabatan dan analisis kebutuhan yang paling sering diungkapkan yaitu ANJAP ABK. Agar lebih bermanfaat dan efektif menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik sehingga dalam pembiayaan terkontrol sesuai dengan perencanaan tahunan atau POA, termasuk di dalamnya ada RUK atau rencana usulan kegiatan, begitu juga dalam RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan. ANJAP ABK ini selain untuk menilai kebutuhan sumber daya juga membantu tertutupnya sumber daya yang mempunyai rangkap jabatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Secara ekonomis, pelayanan total dapat ditingkatkan dengan biaya yang sama dengan menaikkan suatu pelayanan tiap tenaga kesehatan atau dengan cara mendistribusikan tenaga kesehatan yang lebih murah sesuai dengan profesi yang dimiliki. Program kesehatan yang dapat dibagi sesuai dengan jumlah sumber daya yang tersedia secara merata sehingga produktivitas kerja dapat diperoleh secara maksimal. Yang kedua yaitu perbaikan proses perencanaan. Untuk perbaikan proses perencanaan menurut saya penting sekali karena untuk mencapai tujuan dari perencanaan itu proses perbaikan perencanaan sangatlah penting karena dalam proses pelaksanaan banyak hal-hal yang tidak terduga atau dalam konteks banyak kegiatan insidental yang sifatnya yang sangat mendadak dan itu tidak bisa diprediksi, maka perbaikan proses perencanaan di sini sangat diperlukan. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama konteks proses, yang kedua identifikasi dan dokumentasi proses, yang ketiga mengukur performansi, yang keempat memahami suatu masalah dalam konteks proses terjadinya masalah tersebut, yang kelima mengembangkan dan menguji ide-ide untuk melanjutkan mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari proses yang diperbaiki itu. Yang ketiga yaitu menjelaskan memahami RPJMK, RTPK, dan perencanaan kesehatan tingkat puskesmas. Untuk RPJMK diantaranya yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, yang kedua meningkatnya pengendalian penyakit, yang ketiga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,
tertinggal dan pedesaan. Yang keempat, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan. Yang kelima, terpenuhnya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin. Yang keenam, meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Terus yang kedua yaitu rencana tahunan pembangunan kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Pembangunan Kesehatan periode tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Yang terakhir yaitu RKTP. RKTP merupakan penyusunan rencana kegiatan tingkat puskesmas untuk tahun yang akan datang. Penyusunan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.